Sama-sama surat Az-Zariyat ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم. Dipersilahkan kepada Mukarram Bapak Ustaz Budi Halim untuk mengisi materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Qurannya terusin di rumah ya, yang banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi barakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wal hikmah salam. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin keluarga besar Al-Ittihad Gria Mustika yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Niat iktikaf di bait Allah yang mulia. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah. Selawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in bi ihsan ila yaumil hingga kita hadir pada halaqah majlis kita. Ilmu kita, umur kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Kenapa bisa sukses? Ada guidernya, ada petunjuknya, ada pegangannya, ada uswah dan keduanya. Siapa uswah dan keduanya? Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa akidah, bawa akhlak, bawa Quran, bawa pencerahan, bawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah. Jadi pencerahan ngaji itu. Kalau yang butek datang majelis taklim cerah, insya Allah. Yang sempit datang majelis lega. Yang gelap datang majelis terang, insya Allah. Jadi itu sahabat kita, teman kita, karib kita yang hari ini rame bikin maulid di mana-mana, please silakan. Tapi bukan sebatas itu, aplikasi keseharian kita. Buktikan cinta dan mahabbah kita kepada baginda Muhammad Rasulullah. Ini aplikasi. Bukti cinta ini. Hadir di majlis talim. Ulama mengatakan ente hadir rajin di majlis tablik akbar, kagak ngaji nggak bisa alim. Jadi amilin nggak bisa nikmat. Jelas. Dan ini aplikasi cinta. Sidqul mahabbah. Buktikan kebenaran cinta Anda. Apa alamat sidqul mahabbah? Indikasi cinta kepada yang dicintainya, ayahtaro kalama habibahu. Yang paling dominan adalah ciri-ciri orang yang cinta sesuatu, dia memilih ucapan, keinginan orang yang dicintai. Betul-betul. Disebut-sebut, itu salah satu di antaranya. Tapi pilihannya sesuai dengan yang dikasihnya. Itu sidqul mahabbah. Saya punya murid, baru ketemu udah hampir 20 tahun, datang ke Bekasi. Makasih, masih ingat saya bilang. Nah, itu waktu saya ngajar di privat rumah dia itu anaknya satu-satunya anak laki. Jadi 4-5 rumah jadi satu ngaji. Asal selesai ngaji kita kadang-kadang diskusi sama orang tuanya. Suaminya belum pulang kantor. Kak Budi, manggil waktu itu masih kakak saya di Karang Taruna. Ini papanya doyan main bola. Doyan nonton bola ke Senayan, anaknya juga, anak satu laki-lakinya. Jadi saya ikut pecinta bola. Itu namanya sidqul mahabbah. Jadi kecintaan suaminya sama anaknya diikutin. Jadi istrinya juga doyan bola. Paham? Antum ngaku cinta kepada Rasul, cinta dong apa yang dicintai oleh Rasul. Bagaimana cinta Rasul? Cinta sunnahnya.
Jangan-jangan nggak ngerti sunnah. Dalam A'tarifat definisi sunnah ini saya cepat cek agak panjang. Secara lugawi al-'adah wa syar'iyyah, syarikan yang bersekutu, kebiasaan syariat yang dilakukan oleh Nabi, dunal wajib, selain yang wajib, itu adat, itu sunnah. Maka berangkat dari mahabbah, uswah dan qudwah, akidah dan akhlak harus paralel. Buktikan cinta kita pada Nabi. Teman-teman, adik-adik, anak-anak yang cinta marawis, cinta hadroh, please, oke. Yang jadi masalah kalau antum sendiri apakah antum itu udah cinta selawat, begitu. Kalau belum, renungkan. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa orang cinta sunnahku, dia cinta aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang cinta sunnahku, dia akan bersamaku di surga. Amin ya rabbal. Nah, ini baru pembukaan nih. Kupasannya sampai subuh. Siap? Salah satu yang dicintai Nabi dan Allah adalah thalabul ilmi. Apa Pak? Thalabul ilmi. Jadi nggak ada pensiunnya. Bapak-bapak masih ada yang kuliah, ambil S2, S3 barangkali? Untuk pesan kesetaraan di kantor? Nggak ada? Nggak ada. SMA ketelatan kan? SMP udah selesai, SD apa lagi? S1, S2 enggak, kuliah enggak, ngantor udah masa MPP, jangan hadir. Jangan lupa hadir di majelis taklim, majelis Rasul. Ini kesempatan kita untuk meraih surga. Iya betul. Jadi kalau udah masa MPP, udah jangan bikin garapan-garapan lagi, planning program-program duniawi jangan. Saya kan jamaah-jamaah kita tuh di BI, di Pulau Gebang itu orang-orang BI. Saya masuk haji juga dihajikan oleh karyawan BI. Ustaz Budi, nanti bapaknya kalau pensiun katanya mau pulang kampung, udah siap tanahnya berapa hektar mau garap kampung. Itu namanya bukan pensiun. Kalau pensiun tata rapi dong. Bagaimana sholat wajibnya, sunnahnya, ilmunya, baca Qur'annya untuk menghadap Allah sebagai tahadus bin nikmah, dikasih umur panjang, sukses dalam karir, masuk pensiun, tidak ada cacat. Berapa banyak orang-orang yang disita rumahnya, yang masuk dikasih diselidiki oleh KPK, dia kan sukses. Jadi udah jangan urusin dunia lagi. Siap? Jelas? Jadi salah satu hubnya Nabi, cintanya Nabi, tolak semangat ngaji, baca majelis taklim. Nah, ini masuk materinya. Hebat banget. Allah langsung terus utus malaikatnya untuk mendampingi orang-orang tolab yang mengaji. Akhlak, adab bagus tanpa ilmu, juhud tanpa ilmu sesat. Fakulu man bigaimi ya'malu a'malu maddudatun latu. Semua manusia yang beramal tanpa ilmu, amalnya madud, rusak, la tuqbalu, tidak diterima. Sebaliknya, orang alim yang fasik juga dosa. Tapi saking hebatnya ilmu, kalau dipilih dua yang buruk nih, orang ahli ibadah nggak punya ilmu, orang alim tapi fasik. Dua-duanya tidak baik. Tapi skala prioritas di antara yang tidak baik masih ada yang lebih sedikit keburukannya, yaitu orang alim yang fasik. Karena kealimannya itu nanti pasiknya akan pupus, insya Allah. Nah, ulama berbeda pendapat, tetap aja orang ahli jahil tuh lebih sesat. Harus dibuktikan. Nah, pendebat kusir ini nggak ada artinya dibuktikan. Survei, pertama survei kepada orang jahil, ahli ibadat. Bertahun, berpuluh tahun sepanjang masanya dia beribadat. Makanya
dites dengan suara gaib. Hei abid, hamba Allah, engkau dicintai Allah. Mulai hari ini kau telah bebas dari ibadah. Girang Pak, girang. Alhamdulillah, ibadah saya diterima. Saya udah nggak wajib sholat lagi. Begitu. Itulah jahil. Itulah jahil. Suara gaib ini didengungkan juga kepada orang alim yang fasik. Suara yang sama dengan tujuan yang sama. Orang fasik karena punya ilmu. Siapa Anda? Tidak mungkin manusia lepas dari ibadah, dari sholat dan kewajibannya. Anda pasti iblis. Begitu. Jadi kefasikan seorang dengan kejahilan seorang lebih jahat kejahilan seorang. Nah, hari ini materi akidah dan akhlak kita subnya adalah taklim. Apa? Taklim. Kajian-kajian ilmu. Baik, saya bawa kitab nih. Qala alaihi salatu wassalam an Abi Dzar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, li'an ta'udu fata'allama baban min kitabillah khairul laka an tusalliya mi'atu rak'atan. Hai Abu Dzar, jika kamu keluar berpagi-pagi belajar mengaji satu bab ilmu dari kitab Allah Ta'ala, lebih baik bagimu daripada engkau salat 100 rakaat. Wow. Jadi hebatnya orang yang ngaji, Pak. Kita duduk nih dari maghrib sampai isya, pahalanya lebih hebat daripada salat 100. Udah pernah salat 100 rakaat. Tarawih 8 rakaat aja bulan puasa ada ngasonya gitu. Kenapa? Lagi halangan. Gak mau kalah sama bini. Tarawih pakai halangan. Cuman 8 rakaat. Duduk 1 saat ngaji satu bab lebih hebat daripada sholat 100 rakaat. Wow, kalau diamalkan malah lebih dari 1000 rakaat. Walianna ta'udu fata'alama baban minal ilmi amila bi aw lam ya'mal khairul laka min an tusalliya al faraqatin. Lebih baik daripada 1000 rakaat. Tadi berapa? 100, sekarang 1000 rakaat. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya ibna Adam, man ta'alama baban, siapa orang yang belajar satu ilmu, satu bab minal ilmi wal ya'laman nas, diajarkan kepada manusia, a'talau sawaba sab'ina nabiyya. Siapa orang ngaji, belajar satu ilmu tentang fikih, tentang Qur'annya, misalnya bahasa Qur'annya, idghamnya, izharnya gitu ya. Dia kamu ajarkan lagi ke anak istri dan lain-lain. Maka baginya 70 pahala Nabi. 70. Satu Nabi aja udah lenggang kangkung kita ke surga. 70. Jadi jangan malas. Jangan malas ya. Semangat. Bisa Fatihah ajarkan. Umur kita ini pendek, sama dengan umur para nabi, dengan orang-orang menteri-menteri dan orang-orang yang sukses, sama. Bagaimana kualitasnya, kuantitasnya, kita manfaat sebanyak-banyak, kita manfaatkan. Qala alaihi salatu wassalam. Oh, yang di atas sebelum dibaca. Ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man salaka tariqan, siapa orang berjalan satu jalan ila ilmi, untuk ngaji satu ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Amin. Jadi kunci mudahnya jalan ke surga ngaji, Pak.
Di kantor ente dapat posisi yang baik, kondisi yang bagus. Ente nggak ada jaminan masuk surga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tujar pedagang yang sukses, bisnis space yang sukses, nggak ada jaminan masuk surga dimudahkan Allah. Tapi jalan ke pengajian Allah mudahkan ke surga. Amin ya rabbal. Artinya apa? Usahakan buat jalan ke surga. Wa innal alima yastaghfir lahu. Sesungguhnya orang yang alim, dia ngaji dapat ilmu, memintakan ampun baginya man fis samawat, penduduk langit, siapa saja yang ada di langit. Wa man fil ardi, penduduk bumi. Enggak ada ceritanya orang pergi kantor, dagang, bisnis, ke pasar, didoain, diistighfarin sama penduduk langit bumi, enggak ada. Hanya orang yang pergi ngaji. Amin ya rabbal. Ini bapak tadi dari rumah kemari sepanjang hari selama kita pulang di sini sampai kita pulang, seluruh makhluk di langit dan di bumi please istighfar buat kita. Amin ya rabbal. Terus hatal qitan fil bair, sehingga ikan-ikan yang ada di lautan beristighfar Pak buat kita. Kenapa? Innal ulama warasatul anbiya. Karena orang alim itu dikategorikan ulama, dan ulama itu pewaris para nabi. Semangat insya Allah ya. Semangat. Di taklim kita Pak, ada yang pakai kursi, diantar jemput. Sampai begitu. Di Pulau Gebang saya lihat Jumat ngaji ya, Jumat aja udah banyak kursi. Di sini masih gagah-gagah semua ya. Alhamdulillah lain kalau militer mah. Lain fisiknya kuat-kuat. Ya. Yang sipil juga di Solo kuat ya. Soalnya suplainya kuat. Kita lanjutin. Manjalasa, kita lanjutin. Qala alaihi salatu wassalam, man jalasa 'indal alim, siapa orang duduk bersama orang alim, sama guru, sa'atain, 2 waktu saja, 2 saat, au akala mau lukmatain, atau makan bersamanya 2 suapan, au sami aminu kalamatain, atau mendengarkan tutur kata fatwa hikmah, 2 kalimat saja. Au masya mau khutwatain, atau berjalan bersama beliau 2 langkah. Bersama siapa? Orang alim. Berjalan dari tadi duduk, mendengar ucapannya 2 kata, makan 2 suapan, berjalan 2 langkah. Gak usah sampai nganterin rumahnya Pak, gak usah. Apalagi sampai yang terjemput. Saya dulu almarhum Aminuddin Muhtar, putra dari Kiai Haji Muhtar, Ahmad Muhtar di Pesantren An-Nur dekat Ujung Harapan. Kalau kita jemput nggak mau dia Pak, nggak usah. Nanti di mana Pulau Gebangnya udah tahu alamat ini cari. Anak kan sama-sama bagi pahala, nggak mau dijemput dia Pak. Padahal kita di masjid siapin internet yang siap jemput siapa, udah. Jadwal taklim 1 minggu satu itu udah siap, penjemputnya si A, si B dalam 1 tahun. Dia nggak mau dijemput, nggak usah jemput. Saya juga pengen dapat pahala. Begitu Pak, tuh orang alim hebat. Allah pendekkan umur ya Allah, Allah yarham, diberkati Allah subhanahu. Sampai begitu orang alim. Sampai saya bikin proposal, dia baca proposal saya, dia tertarik rupanya. Ustaz, ini proposal buat saya ya. Saya nggak malu-malu minta, kenapa? Karena ilmu itu milik orang muslim yang hilang. Jadi saya minta nggak malu. Iya nggak apa-apa. Biasa kalau ulama mau pakai dalil. Padahal dia setuju dengan itu. Baik, kita lanjutin. Maka siapa orang yang berjalan sama ulama orang alim meskipun 2 langkah, makan meskipun 2 suap, dengar kalamnya mesti 2 kalam. Allah Ta'ala, Allah memberikan anugerah baginya jannatain, 2 surga. Berapa Pak? Surganya 2. Wa kullu jannatin, setiap satu surga
Misud dunia marratain, seperti dunia 2 kali lipat. Jadi 2 kali 2 4 kali dunia surga kita. Amin ya rabbal berebut. Nggak bisa digambarkan pakai. Jangan sekarang, nanti sekarang kita semangat. Sekarang kita nggak usah ngarepin sekarang, nggak muat. Dinukil dari kitab Miskatul Anwar. Ini kekencengan lah saya ngomong nih, kencengan nih pakai ini ya. Wan Ali karramallahu wajhah. Nah ini sekarang fatwa dari Baginda Ali mengenai ilmu. Karena Nabi bilang, ana madidatul ilmi wa Ali babuha. Saya negerinya ilmu, Ali pintunya. Hebat nggak? Hebat. Ini beliau, arahan beliau. Karramallahu wajhah. Hari Nabi alaihi wasallam, Nabi bersabda dari beliau. Qala sa'altu Jibril an ashabil ilm. Aku bertanya kepada Jibril, kata Nabi melalui Ali, tentang sahibil ilmi, dari orang yang punya ilmu, pakar. Faqala, maka beliau menjawab, hum, siapa? Siapa menjawab? Jibril. Hum siraju ummatik fid dunya wal akhirah. Mereka ulama itu adalah sahibul ilmi, adalah siraju ummatik fid dunya wal akhirah, lampu umatmu di dunia dan akhirat. Jadi orang yang jadi ulama itu PLN-nya kita ya Pak. Jadi kalau kita tidak dekat ulama, PLN mati lampu. Wah, peteng, gelap gulita. Kita lanjutin. Tuba liman arrafahum, beruntung orang yang kenal mereka. Kenal ulama Pak? Kenal Buya Hamka almarhum? Nah, kenal Ki Haji Nur Ali almarhum? Udah pada nggak ada Pak. Saya senang orang masih kecil berebut kalau salaman sama Buya Hamka, sama Aki Abdul Syafi'i Hazami, sedekah bareng. Saya pernah diundang ke Pertamina, ada bukan kenduri apa namanya tuh, orang meninggal takziah. Saya diundang di Pertamina. Di depan saya Ki Haji Syafi'i Hazami, Majelis Ulama Indonesia Betawi, wakil Ki Abdul Syafi'i. Ternyata kerabat beliau yang meninggal. Waduh, saya kaget bener. Waktu itu saya masih muda, masih bocah. Sekarang kan masih muda juga ya. Ki Syafi'i Azami depan saya. Wah, anugerah bener, nikmat. Jadi saya memang cinta ulama, belum jadi ulama Pak. Cinta ulama dari zaman dulu. Cinta ulama. Senang dekat-dekat ulama. Sekarang masih baru, saya belum ulama. Jadi hum siraju matik fid dunya wal akhirah. Mereka ulama-ulama itu adalah lampu umatmu di dunia dan akhirat. Tuba liman arfahum, beruntunglah orang yang mengenal mereka. Mudah-mudahan kita beruntung. Amin. Masih ada ulama-ulama muda sekarang hebat-hebat. Jebolan Kairo, jebolan Madinah, jebolan Mesir. Quran dibolak-balik apa di luar kepala. Ada lagi ulama muda terhebat di Indonesia, bahkan di dunia barangkali. Itu kitab-kitab tafsir, multi tafsir dihafal di luar kepala. Masya Allah. Usul-usulnya, usul fikih, usuluddin, usul tafsir, hafal semua. Hebat. Barakallah, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu. Kita masih punya ulama-ulama sebagai lampunya dunia. Kita lanjutin. Wal wailu liman akrahum wa abgaduhum. Maka wail, cilaka. Neraka wail atau cilaka bagi orang liman ankara, yang murka, yang ingkar kepada mereka dan membenci mereka. Jangan ingkar sama ulama, jangan benci ulama. Dimanapun adanya, siapapun adanya, cintai beliau karena ilmunya. Siap? Siap. Ruya anin Nabi alaihi salatu wasallam qol. Ini hadisnya panjang banget.
Jadi dianjurkan kita cinta ulama. Memang kita sekarang, zaman kita sekarang terpilah-pilah apa nih, ulama A, B, C, partainya A, B, C, benderanya A, B, C. Saya serba salah jadinya. Saya tetap cinta beliau, ulama-ulama cinta. Kita nggak boleh ya benci ulama, meskipun beda partai, meskipun beda bendera. Ya, kita kan satu akar Pak, satu batang. Ya, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Imam kita. Yuh sarunas yaumal kiamah. Manusia akan diiring pada hari kiamat. Bi imamim, dengan imam mereka. Kita harus kenal ulama. Jangan ngaji di YouTube. Jadi kalau kita kenal ulama, ulama kenal kita nanti hari kiamat. Saya gurunya Fulan, di Fulan panggil Fulan. Ini murid Anda? Oh iya, ini ngaji di murid saya. Diakuin karena kita ulama. Ulama kenal sama kita kenal ulama. Jangan tepuk sebelah tangan. Ya, paham Pak? Jangan tepuk sebelah tangan. Jadi ulama kita kenal, kan bisa makan meskipun 2 suapan. Berarti kan orang udah akrab. Berjalan bareng, gak mungkin gak kenal. Jadi jangan cuma asal sapa aja. Kenal beliau. Sampai rumahnya, kegiatannya. Saya kalau ke Amin langsung Pak. Beliau bikin pesantren, bikin yatim, saya kenal. Dia kenal panggil saya. Habib Ali kenal saya langsung. Abah Anom dulu sampai kaki saya diginiin. Cager pesantren Nurulaya. Jadi memang saya cinta ulama begitu. Nggak ngaji di pondok, saya nggak mondok. Saya ngaji 6 tahun di Anida nggak mondok. Tapi kalau dengar kitab, kaji kitab sendiri. Apa itu PL, Mapul, Muktada, Khobar. Diajarin di kelas, pulang sini sama temen. Cinta ulama. Siap? Siap? Amin. Kita lanjutin, panjang jauh waktunya. Dari Minjal Abidin. Qala alaihi salatu wassalam, man arada ayah fadal ilma, siapa orang yang ingin menghafal daya ingatan dengan ilmu. Nah, ini kunci sekarang. Kita lewatin yang penting dulu kan. Nanti kesempatan yang lain kita telawat. Man arada ayah fadal ilma, siapa orang yang mau menghafal ilmu. Fa'alaihi ayyulazima khamsu khisalin. Maka ke atasnya wajib mengamalkan 5 hal. Berapa Pak? Berapa? Buat ngapain? Apalin ilmu. 5 syaratnya, nggak boleh kurang. Ya. Saya ulang, man arada ayah fadal ilma, siapa orang yang mau menghafal ilmu, melihara menjaganya. Di sini diamalkan. Fa'alai ayyulazima khamsu khisalin. Maka wajib di atasnya para pelajar, para jamaah, para santri, para mahasiswa, para siswa 5 hal. Pertama, al-ula salatul lail walau raqatain. Salat tahajud meskipun 2 rakaat. Jelas? Sudah dilazimkan? Teruskan. Meskipun cuma 2 rakaat, tutup witir 1 selesai. Laksanakan. Mulai sekarang. Siap? Ulama-ulama salaf itu konsen tentang sholat. Beliau tahu tentang bahas sholat itu Nabi Pak. Nabi paling cinta sholat. Cinta sholat. Bagaimana akidah dan akan baik kalau tidak sholat, dia cinta sholat. Cinta, Nabi cinta sholat. Nabi sedih dekat sholat. Nabi gembira dengan sholat. Itu puncak gembira waktu Nabi Mi'raj. Waktu habis Amul Huzn, tahun sedih. Beliau ditinggal Siti Hadijah, beliau ditinggal Abi Thalib, sehingga teror membabi buta di Istiqlal, beliau dimi'rajkan Allah. Sampai ke Rabb-Rabb Adar, mustawa ke arsy Allah, beliau susuk, beliau sujud, beliau ruku. Di tiap langit ketemu para malaikat yang sujud, yang tasbih, yang zikir, yang ruku, yang kita soalnya nanti nggak bahas itu, kita ingetin aja nih sebagai apa namanya tuh intisari daripada kecintaan Nabi tentang sholat. Sampai Nabi sujud di arsy Allah. Ya Muhammad, pak rasa angkat kepala, saltu tok minta akun kubri. Maka Nabi angkat, Nabi baca at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatulillah.
Terus dialog begitu. Terus Nabi bilang, saya sangat cinta kalimat-kalimat ini. Dari mulai ruku sujudnya para malaikat, terus tasbihnya, tahiyat, habis semua. Maka dijadikanlah rentetan peristiwa Mi'raj itu ibadah sholat. Maka Nabi senang sholat. Sampai Nabi kalau lagi capek, ya Bilal akhirnya, ya Bilal, saya mau istirahat. Nabi Bilal paham, Bilal di sajadah, Nabi sholat. Nabi sangat senang sholat, sama sama kita, insya Allah. Saking senangnya Nabi sholat, ulama salaf bilang, kalau mau hafal ilmu, tegakkan sholat malam meskipun cuma 2 rakaat. Siap? Siap? Wah, mulai hari ini yang belum coba. Maka saya alhamdulillah sudah bikin program Qiyamul Lail berjamaah. Meskipun tidak sering, meskipun tidur mubah, bisa ke sunnah. Ulama mengatakan sholatul lail itu sendiri, tapi boleh dilakukan berjamaah. Sama khusuf gerhana matahari harus berjamaah, tapi boleh dikerjakan sendiri. Itu padarannya. Paham? Jelas. Sholatul lail sendiri abdolnya, tapi boleh diadakan berjamaah tarbiyah untuk pendidikan. Panggil hafiz Quran 8 rakaat. Ya, biayanya nggak ringan, tapi biayanya nggak berat, tapi enak dia punya pahalanya. Ntar malam kita niat mau tidur, nanti kita lanjutin ya. Jadi pertama apa? Sholat meskipun cuman 2 rakaat. Wasanya dawamul wudu. Yang kedua dawam wudu. Batal wudu. Ya. Terlebih mau tidur, mau kerja, mau ngaji, apalagi sholat. Hari-hari wudu. Jelas? Pertama tadi apa? Salat lail meskipun 2 rakaat. Kedua, dawam wudu. Wasalisa at-taqwa fisirri wa alaniyah. Takwa kepada Allah, takut sama Allah. Ikhtiar, hati-hati. Tampil kepada Allah itu baik sendiri maupun kelihatan orang banyak. Jadi takwa kita pure dari hati yang dalam, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Paham? 1, salat 2 rakaat meskipun 2 rakaat. Kedua, dawam wudu. Ketiga, takwa meskipun dalam sir alaniyah, terang-terangan ataupun rahasia. Warabi'ah ayyakula littaqwa lali syahwat. Yang keempat, makan dan minum untuk takwa, bukan syahwat. Hari ini makan di mana nih ya? Padahal di rumah banyak lauk. Yang lebih dasar lagi, hari ini makan siapa? Na'udzubillah. Jangan main-main. Makanan menentukan efektivitas atau kualitas ibadat kepada Allah. Ya, coba Pak. Bahkan orang banyak dijerumuskan ke neraka itu gara-gara makanan. Hati-hati. Niat makan dan minum untuk takwa kepada Allah, untuk giat ibadah kepada Allah, getol ngajinya, begitu. Tambah mahabbahnya kepada Allah dan Rasul gitu. Bukan karena syahwat, bukan ikutin selera. Ini sekarang kan komoditi. Di TV hampir tiap stasiun tuh ada tuh kuliner makanan. Yang gak nyunah jangan Pak. Makanya doa mau makan, apal doa mau makan? Oh, nomor 1. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. 1 orang yang baca. Bapak, ibu, anak kumpul, 1 yang baca, yang lain diam, amin kan. Lanjutnya, wa qina adzaban, dan lindungan kami dari api neraka. Apa kaitannya makan dengan neraka? Mufasir mengatakan terlalu banyak sebab makanan orang disiksa di neraka. Paham? Jadi bini kita, sekretaris kita kalau belanja juga hati-hati. Jangan minta tambah, ngambil sendiri. Itu ada hisapnya. Ya, makanan dan minuman lebih banyak menyebabkan kita ke neraka. Makanya jauhkan saya, lindungan saya kami dari siksa api neraka. Makan hati-hati. Makan hanya untuk ibadah kepada Allah. Jelas? Bukan untuk syahwat. Kalau udah atop 2-3 kali berhenti udah. Ya, ngantuk. Habis makan biasa dia, habis makan ngantuk. Itu Indonesia gitu.
Pertama tadi 2 dalam wudu, 3 takwa kepada Allah baik sendiri ataupun rame-rame. Yang keempat, yang kelima terakhir, wal khamis asyiwak. Siwak. Sekarang ada di apa tuh deodoran, apa tuh apa odol yang mereknya siwak. Nah kayak gini. Nah, kalau umroh haji kan yang mula ini apanya tuh hadiahnya siwak. Sering siwak. Nabi di tiap sudut rumah beliau ada siwak. Masih aja waktu? Udah cukup? Sebagai penutup, saya wasiatkan buat kita semua, karena kita ya nggak ada program S1, S2, S3, nggak ada program apa namanya tuh sertifikasi, ya formalitas juga tidak ada, ini semi formal. Maka satu-satunya ilmu yang dapat dari tidur, Pak. Betul. Kalau ngaji kita belum dapat, ngelihat belum dapat, baca ingat belum dapat, tidur hati-hati. 46% wahyu kebaikan dari tidur. Maka niat waktu tidur dapat ilmu, insya Allah. Nanti kita lanjutin ya. Subhanahu wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.